Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam serta panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjidil Zirahim yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikut mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara, yakni Bapak Maliki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, selaku panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua ini Masjid Ibn dan pengurusnya yang telah mempercayai kami anak-anak remaja menjadi panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Camat Pesanggerahan Bapak Dr. Agus Ramdhani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita sudah bersila di masjid ya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana anak-anak kita melantunkan sholawat kepada Rasul kita. Niat kita pagi hari ini karena kecintaan kita kepada Rasul. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah Kecamatan Pesanggerahan luar biasa ya, hampir semua masjidnya maulid nih. Semalam ya, mulai dari malam Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin, bahkan di hari biasa pun juga banyak yang melaksanakan. Alhamdulillah berkah. Tentunya menambah iman kita. Kalau kita enggak yakin, kita enggak niat, pasti kita nggak sampai di sini. Undangan maulid ini kita nggak sampai. Lalu yang selanjutnya adalah ya kita introspeksi diri, bagaimana keteladanan akhlak Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema dari maulid ini juga kita baca tuh, meneladani ya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan Rasul ini sangat luar biasa, tabligh, amanah dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi evaluasi ataupun momentum evaluasi diri kita, bagaimana sebagai kepala keluarga, bagaimana sebagai orang tua, bagaimana sebagai anak, bagaimana sebagai pengurus masjid, bagaimana sebagai ketua RT, ketua RW, dan apapun itu peran kita ya
kita tentunya merujuknya kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan nanti mungkin penceramah Bapak Kiai Haji Ubaidillah akan mengupas lebih dalam lagi dan tentunya dengan pengetahuan yang lebih luar biasa lagi. Tapi intinya adalah kehadiran kita pagi hari ini karena kita cinta kepada Rasulullah. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak cinta mah pasti lagi nonton TV di rumah atau lagi ya kegiatan yang lain. Tapi kan cinta ya udah pagi-pagi niatin datang langsung ke sini, langsung duduk, langsung ikut sholawatan. Ya adik-adik juga yang hadir luar biasa. Ya, jadi anak-anak kita harus kita jagain. Jangan cuek, jangan mengandalkan sekolah. Ya, jadi kalau anak-anak pulang malam itu orang tua udah harus tanya kemana dia. Ya, apalagi malam libur. Saat ini tawuran remaja itu ya hampir 80% dilakukan janjiannya melalui media sosial. Udah nggak lagi nongkrong, ketemu di jalan dan lain sebagainya, tapi udah diatur di media sosial. Nah Bapak Ibu, ya saya pesan anak-anaknya dijaga betul. Kalau malam libur atau malam hari kerja pun, kalau malam belum ada, belum pulang di rumah, ditanya, dicek. Ya, tokoh masyarakat juga kalau ada anak-anak mudanya yang nongkrong, ya sudah jam 11 atas, jam 12 atas, ini ditanya. Ada apa, keperluannya apa, kumpul-kumpul, karena biasanya 90% ya kumpul-kumpul menuju kepada hal yang negatif, kecuali kumpulnya di masjid atau di pos RW ya, karena kita khawatir sekarang media sosial sudah menjadi ajang untuk berbuat yang tidak baik. Transaksi narkoba juga sekarang lewat ya media sosial. Terima kasih, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti maulid ini hingga selesai karena memang harus berbagi waktu dengan wilayah kelurahan lainnya. Jadi menyapa dari masjid ke masjid, insya Allah kita berkah. Dan mungkin ada titipan ya untuk pengurus masjid dan musola yang nanti saya serahkan kepada pimpinan masjid dan musola secara sebagai saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha. Para donatur kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Ibtur Rahim ini, semoga Allah yang langsung membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, barokah rezekinya, amin ya robbal. Sukses dan tidaknya peringatan Maulid bukan dilihat dari hebatnya penceramah, dari hebatnya panitia, bukan itu. Sukses dan tidaknya peringatan Maulid dilihatnya nanti sesudah selesai peringatan Maulid ini, Bapak Ibu. Ini setelah selesai peringatan Maulid, masihkah kita mau hadir ke masjid untuk memakmurkan masjid seperti layaknya peringatan Maulid? Nih Bapak Ibu, saya tanya, hadir memperingati Maulid begini wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sepakat Pak ya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggal bukan tidak apa-apa, rugi. Ini Bapak Ibu yang saya cintai, ini untuk yang sunnah aja segini banyaknya yang hadir. Nanti kalau adzan zuhur terkumandang, saya tanya, sholat zuhur wajib apa sunnah? Saya yakin habis
peringatan maulid jamaahnya lebih banyak daripada peringatan maulid ini. Jadi nanti sholat zuhurnya sebanyak ini, setuju? Saya mewakili daripada Pak Haji Syahroni Muhammad yang mestinya beliau yang menyampaikan sambutan ini. Berhubung beliau belum datang, maka saya diminta untuk mewakilinya. Pesan dari Dewan Masjid Indonesia bahwasanya mari kita sama-sama makmurkan masjid, makmurkan masjid, makmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Apa maksudnya? Makmurkan masjid, insya Allah tugas kita. Yang hadirnya kita di masjid ini nggak mungkin orang Solo, orang jauh, tetapi insya Allah yang memakmurkan masjid, yang ngisi masjid, insya Allah orang sini. Makanya makmurkan masjid, dimakmurkan oleh masjid, insya Allah. Yang pertama dimakmurkan oleh masjid kita, orang yang suka masjid, insya Allah barokah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Bukan tertuju Rasulullah, tertujunya pada Tuhan yang menciptakan Rasulullah. Itu juga ada ruhnya, ada ruhnya. Kalau ada ruhnya, bacaan itu saudara melahirkan berkah. Apa ruhnya? Ruhnya itu dibaca di dalam hati. Jadi waktu mulut bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, di hati itu la ilaha illallah la syarika lah, dirawatin, berarti dirawatin, disabarin, diistiqomahin. Setiap apa yang dibaca di hati diikut sertakan, ketahui saudara, maka bacaan itu melahirkan berkah. Orang kalau ada berkahnya membuat orang lain nyaman berada duduk di sampingnya. Waktu dia hidup tamu ada aja, tetamu ada aja itu. Apa ngapain sih bang? Mengamuk rumah dia. Adem, perasaan enak. Ini pertanda tuan rumahnya saudara hidup, dia punya zikir, zikirnya zikir, batinnya zikir, membuat kesejukan orang-orang yang duduk di sampingnya. Bukan cuma hidupnya, matinya begitu. Kalau saudara ke Banten, jarak ke Siapono, Banten, ke Sultan Sabugir, meninggalnya 500 tahun yang lalu. Kalau kita ke Banten, ketemu nggak amuannya? Emang apa? Kalau ketemu, kita kabur. Karena kita bilang, mau dibediin gitu. Tahu ya? Oh ya, pakai dibediin bilangnya. Kita nggak ketemu orangnya. Tapi saudara, pagi ada di jalan. Ya, ada yang jarang, ada yang jarang, malam ada yang jarang, 24 jam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun tidak pernah sepi dikunjungi oleh manusia. Padahal orang itu tidak pernah bertemu dengan Sultan Hasanuddin dan juga tidak mengalami masa hidupnya, bahkan kadang-kadang dia tidak kenal dengan Sultan Hasanuddin karena jalannya ngikut-ngikut doang. Tapi kenapa orang bertanya sungguh nggak pernah ketemu, nggak tahu sejarahnya, dengan cuma Sultan Hasanuddin doang. Artinya tarik untuk jalan ke situ. Berarti kan karena Sultan Hasanuddin punya hubungan kepada Allah dan Rasulnya, baik zahir maupun batin. Mulutnya berzikir, hatinya ikut berzikir kepada Allah. Mulutnya maulid, hatinya mencintai Rasulullah.
Itu rumus namanya. Begitu sekarang. Yang ada sakit supaya Allah sembuhkan berkat Nabi Muhammad. Umurnya biar dipanjangkan menjadi orang soleh, amal soleh berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebudak niat boleh diniatkan. Orang saudara kalau ziarah ke makam para aulia boleh niat, tapi jarang memakai niat biar kerja diterima. Ya. Apalagi pemakan wali yang satu niat biar rumah tangga akur, ya niat lagi begitu boleh. Maka aulia saudara kita boleh niat, apalagi maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan di dalam hati, mudah-mudahan niat-niat kita Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala terima, dan mudah-mudahan di kampung ini saudara Allah memberikan keberkahan yang berlimpah saat ini dan selama-lamanya pada anak cucu turunan kita menjadi orang-orang soleh berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat saya sebutkan, mudah-mudahan walau sebentar dapat dipahami dan kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir, dan mohon maaf apabila ada masalah dalam perkara maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah.